Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Enggak. Oh, periode nganu campuran nanten sing 1800 1900 tokoe sinten ya Kang? Tenggale nggih musola niku to. Nggih musala wae nggih. Berarti sini desanya Trikeman. Oh, berarti paham aku. Desa Trikeman dari toponimi seorang Bubak Yoso ya. Walah. Wah, ambane itu, Kang. Putih. Sing biasanya kan mboten jualan mamahan. Mamahan. Anyar. Biasanya kok. Mriko nggo. Nah iki periodene nganu Kang. Demam niki 1800-an 1830 sampai ke 1900-an. Bisa we disebut ke 1800 awal atau 1800 akhir. Terus 1900 awal. Jenengan? Coba sing cungkup itu, Kang. Nggih. Apa? Makam Pahlawan. Oh, makam pahlawan. Duh yung. Oh, nganu Kang, nisane wis gantian kok. Nisane pot ganti kok. Marake penasaran wong ya. Makam pahlawan Hizbullah. Nah, ini. Berhubung kita dituntun ke sini, ada makam pahlawan Hizbullah. Makam pahlawan Hizbullah itu berarti makam dulu yang berjuang tapi ikut laskar Hizbullah yang pusatnya di Solo. Ini berarti kisaran 1945-an, zaman-zaman kemerdekaan. Oh, putra kiai kabeh. Yes, memang kita ditunjukkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Khususon ila hadrati ruhi Bapak Masrur atau Mbah Masrur bin Kiai Ibrahim. Summa ila hadrati ruhi
Mbah Subhi bin Kiai Misbah. Suma ila hadrati ruhi Mbah Ahmad Nur bin Kiai Mimbar min umati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Suma ila hadrati ruhi fi hadal qabri. Suma ila hadrati ruhi sahibul wilayah. Suma ila ruhi wa jasadi fi hadal qabri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata 'ala ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana arinal haqqa warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah baik matur sembah nuwun kagem perjuanganipun panjenengan ingkang dipun turunaken dhateng anak turunipun panjenengan utawi ahli warisipun panjenengan. Mugi-mugi panjenengan paringi jembar kubure, paringi padang kubure, paringi padang merginipun dipun lebetaken wonten swarginipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Sumrambah dhateng keluargi panjenengan. Amin. Pundi? Yuk. Wis ndak ana sing sepuh Kang. Yuk langsung rono iki Kang. Wis bengi. Kae anyar kok Kang. Iya. Mas Budi. Oke, daripada kalian penasaran karena kita tadi menyebutkan sambil jalan nisan-nisan era tahun 1830-an itu yang mana, terus nisan-nisan awal abad 20 itu yang mana, mari tak tunjukin. Nah ini secara kebetulan kita menjumpai nisan gada, bentuk gada ini. Nah bisa kita lihat antara jarak nisan satu dengan nisan yang lain itu ada kisaran sekitar 2 meter ya Kang ya. Ada 2 meter. Nah ini langgam Pantura periodenya 1830-an. Jadi hampir sejaman, bukan hampir tapi sejaman dengan Mbah Kiai Soleh Darat, terus Mbah As'ari tadi sama Mbah Said siapa Kang? Bakur. Ini nisan-nisan setelah perang Diponegoro. Nah ini kalau ini sudah masuk 1900 ke atas. Untuk pastinya saya tidak tahu. Nah ini nisan-nisan ini. Ini kalau dilihat jarak nisan satu dengan nisan yang satunya, antara nisan bagian kaki dengan nisan bagian kepala itu cuma 1 meter atau 100 cm. Alhamdulillah. Nah ini. Nah kita akan melihat, tadi sebenarnya kita sudah melihat pahatan nisan apa? Pundi? Oh watu ijo sami Kang, sama. Tadi saya pribadi sudah melihat, memang tidak saya tampakkan di video ini. Nisan-nisan langgam Demak 1500-an yang berada di depan musola tadi. Sebenarnya ada 2 yang lebih besar yang berpasangan, terus yang satu lebih kecil. Yang satunya sudah hilang. Sudah hilang kita ya Kang ya?
Sekilas tadi wis hilang ya. Nah, seperti ini. Ini barengane Mbah Soleh Darat, nisan-nisan seperti ini. Langgame Pantura. Kalau langgam Pantura itu bertahan sampai 1950 ke atas. Lewati Kang? Ya yuk. Lah kula mana jenengan liwat mriki ya saged liwat mriko mangga. Ayo. Pundi to? Pundi to? Lah, sik kae bener Kang, lawas Kang. Heeh. Wah, ini. Alhamdulillah kita ketemu. Wah, ini sama yang di musola Kang. Nah, ini sama dengan yang di musola. Alhamdulillah kita menemukan nisan yang sama persis di musola, cuma ini. Nah, ini dulu. Ini nah, ini 900-an ke atas ini. Wah, bener Kang. Tangguh Demak nah ini Kang. Ini tangguhkan Demak ini. Nah, tadi yang bener ini tangguhkan Demak ini. Mengulang kembali belusukan yang kedua, setelah menunggu setahun untuk berkunjung ke Komplek Makam Kasepuhan di Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal. Awal belusukan pertama kali, 1 tahun yang lalu, tepatnya Lebaran H+4 hari. Sengaja saya sowan ke makam-makam kasepuhan di Komplek Makam Kuntul Ngelayang. Belusukan tersebut sebenarnya tidak terencana sebelumnya. Tawasul atau ziarah makam yang akhirnya mendorong saya untuk mengadakan kegiatan tersebut. Istilahnya, sambil menyelam minum susu, yang artinya, sambil berziarah, kita bisa belajar mengenal nisan-nisan kasepuhan di tanah yang dikeramatkan leluhur pendahulu kita. Disinilah yang membuat saya semakin terpukau, dengan kearifan lokal Nusantara yang telah tersaji di setiap sudut wilayah desa. Saya bisa mengenal leluhur dengan cara membaca tipologi batu nisan. Itu pun, masih dalam tahap pembelajaran. Tapi, pribadi saya memberikan asumsi bahwa, Komplek Makam Kuntul Ngelayang merupakan makam-makam yang sangat keramat setelah Demak, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Komplek Makam Sunan Tegal Arum. Kenapa demikian? Tidak lain beliau yang dimakamkan di wilayah ini, bukan tokoh-tokoh sembarangan. Mulai dari pejabat pemerintahan, alim ulama, yang memiliki tingkatan marifat sekelas sufi, dan tokoh-tokoh yang ahli di bidang tasyawuf. Bahkan, yang bersemayam di wilayah ini dari berbagai tokoh yang tua hingga yang muda. Dalam arti tua, untuk sebutan bidang tingkatan ilmu marifat dan ilmu tasyawufnya, dan tua masa sepak terjangnya. Muda dalam tingkatan sepak terjang, dan tua tingkatan ilmu marifat dan tasyawufnya. Kenapa demikian? Karena, tingkatan marifat dan tasyawuf tersebut akan mengalir secara turun-temurun, yang diajarkan oleh para pendahulunya. Tingkatan atau warisan demikian, disebut dengan sanad keilmuan. Mungkin ada beberapa pertanyaan tentang, kenapa makam-makam kasepuhan di Desa Protomulyo, rata-rata di atas puncak bukit. Dan kenapa, bangunan jirat dan langgam nisannya berbeda-beda menurut asal-usulnya. Dan kenapa, setiap bangunan jirat memiliki ornamen yang hampir mirip dengan komponen bangunan candi. Mari kita bahas. Posisi makam berada di serambi masjid, sisi sebelah utara. Dengan langgam nisan Demak periode 1500-an. Terdapat 3 nisan dengan ukuran yang berbeda. 1 nisan dengan ukuran dan pahatan yang sama. Bahan dari material batu andesit. Nisan yang kedua, cenderung lebih kecil ukurannya, hanya ada 1 saja tanpa pasangannya. Dengan bahan baku dari batu cadas atau batu putih, jenis material yang demikian ini, kadar kekerasannya tidak sama dengan kadar kekerasan material batu andesit.
Makanya, material batu dengan bahan demikian, akan mudah patah dan rentan terhadap cuaca atau benturan benda keras. Langgam nisan memiliki kesamaan, sama-sama langgam Demak periode 1500-an. Benarkah, nisan yang berada di masjid ini, merupakan penanda atau prasasti, bahwa yang dimakamkan sejenis benda pusaka? Sebenarnya, setiap kepemimpinan memiliki fase perubahan pada masa pemerintahan yang berkelanjutan. Misalnya, awal masuknya Islam di Nusantara. Setiap tokoh yang memeluk keyakinan Muslim, dan berpengaruh di masanya, pada saat beliau wafat, akan mendapatkan penghormatan atau kemuliaan dari ahli waris yang masih hidup. Setelah 1000 hari, makam tokoh yang sudah wafat dibangun dengan megah, penuh dengan hiasan, atau pahatan ornamen-ornamen yang menghiasi bangunan makam tersebut. Budaya itu sendiri, disebut dengan canden. Pembangunan makam setelah 1000 hari wafatnya sang tokoh. Kalimat canden itu sendiri sebenarnya merujuk kepada struktur bangunan pemujaan kuno yang disebut dengan candi. Sebagaimana bangunan candi memiliki makna pesemayaman atau tempat untuk penyemayaman abu jenazah. Bahkan, sampai saat ini, kalimat canden masih berlaku di daerah Jogja, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunung Kidul. Jika kita kembali ke masa lampau, sebenarnya, leluhur para pendahulu kita, sudah menciptakan kearifan lokal melalui masa transisi yang masih melekat pada struktur sebuah bangunan. Contoh, bangunan Masjid Agung Demak. Masa transisi Hindu-Buddha ke Muslim. Juga terjadi pada bangunan makam-makam kasepuhan. Seperti makam-makam Wali Songo, bangunan jiratnya juga mengadopsi dari panel-panel bangunan candi. Langgam nisan mengalami perubahan dari masa ke masa. Langgam Demak periode 1500-an, sampai langgam Pakubuwono 1830-an. Di sini, langgam dan ciri khas yang masih bertahan adalah, langgam tembayat. Mulai dari periode 1600-an sampai periode 1900 awal. Kita amati pahatan nisan yang berada di serambi musola ini. Pahatan nisan merupakan langgam Demak periode 1500-an. Sejaman dengan Wali Songo. Pribadi saya, untuk menganalisa makam tersebut, sebenarnya mengacu kepada makam seorang tokoh. Saya pribadi tidak tahu, tokoh siapa yang dimakamkan di depan serambi masjid itu. Kalau makam pusaka, sepertinya tidak, atau bukan. Pengalaman saya, selama belusukan di makam-makam sepuh, dan jika benar itu makam pusaka, seharusnya arah hadap atau bujurnya bukan utara ke selatan, melainkan arah bujurnya, barat daya ke timur laut. Ada yang memiliki pendapat, ketika tokoh-tokoh zaman kerajaan wafat, beliau dikubur, atau dimakamkan bersamaan dengan pusaka yang pernah menjadi agemannya. Itu pendapat saya, kalau menurutmu bagaimana?